Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabelvision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com, www.reformata.com, www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Saudara-saudara, relasi yang teruji minggu ini itu lebih tepat di dalam konteks pergumulan kita atau perenungan kita pada kesempatan ini. Ini menjadi menarik kalau kita pikirkan bagaimana gonjang-ganjing di dalam gereja Tuhan. Bukanlah urusan sederhana. Rasul-rasul juga tidak mudah ketika mendirikan jemaat dan bagaimana membina mereka untuk menjadi jemaat yang utuh. Pertikaian, perselisihan selalu akan mewarnai hari-hari. Yang repot ketika dalam pertikaian itu selalu terselip ya benih-benih setan yang murni. Artinya bertikai bukan karenanya sekedar berselisih paham dan berdamai, tapi bertikai untuk hancurkan segala-galanya kalau bisa melululantakkannya. Sehingga orang-orang seperti ini selalu mewarnai kehidupan di dalam gereja Tuhan. Dan Paulus pernah berkata dengan tegas di dalam suratnya juga kepada Timotius, bukan? Bahwa kemudian dia menyerahkan Alexander kepada iblis. Artinya bukan dia melempar kepada iblis, tetapi bagaimana dia membiarkan Alexander dengan segala kebusukannya, biarlah dia berurusan. Dan jika memang dia tidak dapat murni, dia akan menjadi bagian daripada pekerjaan setan itu. Waktu kita membaca seperti itu, kita melihat betapa kemudian hal ini menjadi hal yang serius. Dan bagaimana kemudian hal itu dikumandangkan oleh Paulus, sehingga menjadi nilai penting di dalam relasi. Relasi yang teruji harus menjadi pergumulan kita bersama-sama, saudara yang kekasih. Dalam suratnya yang pertama, Paulus memang sangat ketus terhadap orang-orang di Korintus. Bagaimana kemudian mereka itu hidup dalam kelalaian. Lalu di dalam 1 Korintus 5 misalnya dia menghantam mereka yang hidup dalam percabulan. Karena Korintus memang diwarnai oleh berbagai kompromi terhadap kegiatan-kegiatan setan. Ya, termasuk ada perzinahan terselubung di kota Korintus yang mewarnai bahkan kehidupan kekristenan. Paulus menghantam mereka, Paulus menghajar mereka karena mereka beribut satu dengan lain. Rasa kelompok ini lebih hebat, kelompok itu lebih hebat, rasa karuniaku lebih jago dari karuniamu. Sampai Paulus berkata berbagai-bagai karunia tapi satu roh, karunia nabi harus tunduk pada nabi. Oleh karena itu noda-noda gereja yang disemprot oleh Paulus, ironisnya masih berulang dan terus terjadi dalam gereja masa kini. Karena itu ketika Paulus dengan tegas berkata tentang kebenaran, dia juga mengingatkan betapa ada orang-orang lain di tengah perselisihan mengambil keuntungan, yaitu pendeta-pendeta tidak etis. Dan Paulus menyebut mereka hanya memikirkan perut mereka. Jadi kalau saudara membaca 1 Korintus, memang keras setengah mati. Nah, surat Korintus yang kedua dikirimnya, tampaknya sesudah dia mendengar segala sesuatu dari Titus, apa yang terjadi perubahan di jemaat itu, dan dia menuliskan surat yang kedua, yang memberi respek kepada jemaat di Korintus, untuk kemudian rekonsiliasi supaya kemudian mereka hidup benar. Ya, dan orang-orang Korintus diingatkan, bagaimana harusnya mereka juga terlibat untuk ambil bagian dalam kesulitan yang terjadi di Yerusalem, karena Yerusalem waktu itu sedang kelaparan. Bacalah Alkitab, lihatlah latar belakangnya. Tidakkah di Taurat mengkristal rasa kebenaran diri justru karena panjangnya waktu pelayanan mereka. Dan akhirnya mereka merasa enteng untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Jadi jangan berpikir kalau kita ke gereja terus menerus lalu kita sudah aman. No. Karena itu perlu kehati-hatian bagi kita. Perlu satu keseriusan bagaimana kita sungguh-sungguh di dalam bertuhan itu. Nah, jadi saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Paulus, bahwa kami, ya, tolong kalian perhatikan, tidak pernah berbuat salah apapun dan tidak mencari untung apapun. Apakah aku pernah makan uangmu? Saya suka kalimat ini.
Saya belajar ini dan bisa memahami saudara. Ketika kemudian Paulus berteriak kepada orang-orang di Korintus dalam suratnya, dan kami tidak mencari keuntungan dari satu orang pun dari siapa di antara kalian. Ya, di dalam surat yang pertama dia bicara tentang hak rasul, bukan? Rasul, saya sebagai rasul berhak untuk menerima upah dari pelayanan saya. Tapi pernahkah aku membebankan itu pada kalian? No. Bahkan bagiku upah adalah kalau boleh memberitakan Injil tanpa upah. Tapi banyak orang di Korintus pelayanan memanfaatkan situasi dan ketegangan yang ada dengan niat tak murni untuk mencari keuntungan. Hidup ini memang rumit ya. Etika itu rupa-rupanya tidak ada, saudara. Nah, saya pikir ini etika yang paling penting yang makin rendah di dalam kekristenan. Banyak orang aja saling memanfaatkan ya, ketidaksukaan si A dengan si B, dia mengambil keuntungan di sana. Tetapi label hamba Tuhan itu terjadi. Paulus ngalamin. Maka Paulus mereka itu hanya bicara firman Tuhan untuk perutnya sendiri. Tapi aku tidak. Waktu dia bilang aku tidak, kan pasti kita bilang ya, Paulus bela diri, kan kira-kira begitu ya. Sayang saja kita nggak ada di situasi itu. Mungkin di situasi itu kalau kita ada, kita juga opposite ke Paulus. Karena Paulus kalimatnya lebih sengit. Sementara yang lain-lain itu lebih manis-manis kalimatnya. Mengiyakan semua yang kita katakan. Kita akan pro kepada orang yang mengiyakan semua, bukan? Dan kita akan sengit kepada orang yang mengkritik kita. Tetapi Paulus luar biasa. Tidak ada kegentarannya karena dia tahu dia hanya menjalankan dan menyuarakan kebenaran. Dia tidak peduli orang mau ikut dia apa tidak. Karena memang Paulus tidak cari pengikut. Paulus tidak cari jumlah jemaat untuk mencari jumlah kolektor tertentu. Paulus hanya ingin mencari tahu apa yang menjadi kesukaan Allah dan melakoninya. Karena itulah suratnya begitu terbuka dan begitu luar biasanya. Di dalam yang pasal kelima pun dia sudah mengatakan, marilah kita terbuka. Ya, tanpa harus ada yang menutupi apa yang ada di dalam batin kita. Untuk kita saling berbicara satu dengan yang lain. Sehingga dengan demikian kita menemukan prinsip-prinsip kebenaran. Apa sebetulnya yang perlu kita kerjakan di dalam kebersamaan kita. Oleh karena itu dikatakan aku sangat berterus terang terhadap kamu. Tidak ada yang kusembunyikan. Kalimatku akan menjadi tidak enak dan keras. Berbanding dengan pengkhotbah-pengkhotbah lain. Yang mulus dan nyaman. Karena dia ingin menenangkan hatimu dan mengambil dompetmu. Aku tidak, kata Paulus. Saya jujur saja ya, belajar dan Paulus adalah tokoh yang sangat mempengaruhi banyak pemikiran saya. Jangan bilang begini ya, gila mestinya Tuhan Yesus dong Pak, kalau itu mah gak usah omongin lah. Itu number one itu sudah. Ya, tetapi saya lagi bicara pelayan Tuhan. Ya, melihat perjuangan Paulus, prinsipnya, dedikasinya, loyalitasnya, dan seluruh pengetahuan yang dia tuangkan. Bagi saya itu mengagumkan. Di Areopagus dia berhadapan dengan para filsuf. Dia mengeluarkan pemahaman yang hebat. Filsafat pada masa itu. Artinya dia seorang yang sangat mengerti scholars di dalam perjanjian lama. Tetapi mengerti filsafat Yunani. Dan dia berkelahi, merubuhkan di sarangnya. Karena Areopagus itu tempatnya orang pintar. Dia rubuhkan. Itu harusnya orang Kristen. Ya, berkhotbah itu sederhana. Siapa yang pintar ngomong dilatih selesai. Tapi isi khotbah itu jadi masalah. Dan paling berat lagi, bukan yang dikhotbahkan. Itu luar biasa masalahnya. Paulus menjalankan 3 hal. Antara bagaimana dia berbicara dan apa yang disampaikannya. Dan bagaimana dia menjalani. Sampai dia bilang, jadikan aku teladan. Apa yang kurang padaku. Dan dia menantang. Punyakah kita moral seperti itu untuk menghadapi dunia ini? Saya pikir inilah yang menjadi perlu saudara yang kita pikirkan dalam kehidupan kita. Berkelahi dengan zaman ini. Nah oleh karena itu bagaimana dia mengatakan. Ketika dia datang dan berterus terang. Dan dia mengatakan apa yang perlu untuk dikatakan. Sehingga kita menjadi saudara yang betul-betul mempunyai hubungan sehidup semati. Satu kata yang mengandung pemaknaan berdalam. Menyatu tanpa batas. Sehingga problem yang dihadapi Paulus dalam 1 Korintus 7 adalah problem dia dengan umat. Dan bagaimana kesulitan dan benturan untuk menciptakan pemurnian terhadap hubungan. Akhirnya kalau kita pikir-pikir ya, bagus juga ada benturan itu ya. Sampai menemukan kemurnian. Mungkin mereka kemarin kumpulnya 50, terakhir tinggal 30. Tidak mengapa bukan? Tapi yang 30 itu sudah sehidup semati, sudah dan tahu. Dan ngerti ini yang mestinya. Dan Paulus membayar semuanya. Dengan harga yang sangat tinggi saudaraku.
Ya. Nah di dalam kesulitan-kesulitan perjuangan seperti ini yang mewarnai gereja Tuhan, kiranya boleh membuat kita sadar betul itulah hidup. Karena itu saya seringkali bertemu beberapa orang, saya nggak mau ribet dengan urusan gereja Pak, saya nggak mau jadi pengurus lagi, cukuplah. Pokoknya saya datang pulang. Ada bagusnya supaya kamu nggak ribut. Tapi ada rawannya kalau kamu tidak terlibat. Lalu bagaimana kita mau mengabaikan tugas tanggung jawab yang kita emban? Saya kalau boleh memilih, nomor 1 saya keluar duluan. Ya, saya berkali-kali bilang, buat apa saya jadi pendeta seperti begini? Khotbah uangnya nggak seberapa. Sementara kalau saya tidak mau memegang urusan ini, buset, uangnya belibet-libet. Sudah itu nggak pakai urusan-urusan lain lagi, nggak pakai mikir, nggak pakai apa, nggak ada urusan ini itu. Cuma datang khotbah pergi. Paling enak kan begitu. Kalau ada konseling saya nggak ngurusin. Orang konseling pun mesti bayar. Berapa nikmatnya? Saya bisa ngitung dengan sederhana ratusan juta saya bisa dapat. Tapi saya sadar betul, Tuhan panggil saya bukan untuk jadi sampah. Tapi untuk kemuliaan nama Dia. Maka perkelahian saya selalu adalah dengan selera saya. Dengan diriku. Tak gampang. Yes. Coba bilang mudah. Tetapi kalau aku mengingat lagi kasih Tuhan itu, maka apapun yang kulakukan ternyata nggak ada apa-apanya lagi. Makin rendah lagi. Waduh, kupikir aku sudah hebat. Ternyata enggak. Dulu saya pikir saya hebat, tinggalkan bisnis semuanya, masuk ke sekolah teologi. Betul-betul nol? Enggak tuh. Apalah hebatnya meninggalkan usaha kita ya, lalu melayani Tuhan. Lawang Tuhan ninggalin surga kok, mau menyapa saya. Apalah hebatnya, saya misalnya mengabaikan keuntungan keuangan. Toh saya tidak jadi miskin karenanya, sementara Yesus mengabaikan sehingga tempat lahirnya saja pun gak jelas. No money. Maka kalau saya menatap itu, apapun alasanku untuk kecewa dalam pelayanan, tidak pernah cukup saudaraku. Sehingga aku harus belajar kecewa pada diriku. Kenapa aku harus jadi kecewa dalam pelayanan itu. Jadi berkelahi dengan diri. Menjadi sangat sulit saudara. Terus melakoni dalam hidup kita. Itu sebab Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, aku mau berterus terang dengan kalian. Aku mau bicara dengan kalian. Ya. Bagaimana seharusnya yang perlu untuk kita lakukan, karena aku mau kita betul-betul bersama sehingga kita menjadi sehidup semati, sejiwa, sepikir, sejalan, seiring demi Tuhan yang hidup ini yang paling sulit. Ya, orang bilang ya, satu orang pernah omong sama saya gini, enak ya pendeta kalau keluarganya pasti oke-oke aja. Jadi selalu dibilang oke-oke aja, mulus-mulus aja. Lalu saya kasih tahu sama dia, jangan salah paham. Jangan kalau kau lihat pendeta dari luar, pendeta lalu aman-aman aja. Kagak, ribut juga laki bini. Pendeta ribut laki bini. Nggak tahu pendeta lain, aku ribut. Ngapain saya cari contoh pendeta lain? Saya ribut. Jangan kaget ada pendeta digugat istrinya untuk cerai. Jangan kaget ada pendeta dipanggil oleh pengadilan. Jangan kaget. Pendeta bikin banyak persoalan dan permasalahan. Ya. Oleh karena itu saudara yang kekasih, kalau kita melihat semua itu, jangan terkejut. Maka di kalangan pendeta terjadi keributan, pertikaian, ya. Bagaimana pengkhianatan demi pengkhianatan terjadi, itu juga biasa, jangan kaget. Kok bisa? Ya bisa. Natur manusia kita. Karena itulah kita perlu berkelahi dengan diri kita untuk menghabisi segala keinginan salah kita. Kalian tidak mungkin cocok dengan saya dan saya tidak mungkin cocok dengan kalian karena kita lahir dari keluarga yang berbeda berpuluh-puluh tahun, bukan? Tapi kita bisa cocok, nggak bisa. Kalau kau sangkal dirimu, ku sangkal diriku. Pasti kita bisa jadi kompak. Saya menikah dengan istri saya tahun ini 25 tahun. Udah saatnya sepikir Pak. Oh iyalah. Jadi nggak berkelahi lagi. Gila kau. Masih tetap aja ribut. Cuma ribut kita sudah tidak lagi menjadi ribut yang bertele-tele. Itu saja bedanya. Tapi kalau dibilang mau klop, ya enggak. Sehingga di dalam pergumulan merasakan bagaimana pergolakan hidup suami istri, orang tua anak saja sulit, apalagi kita. Cuma kita sering membalutnya dengan basa-basi. Kalian ketemu aku, halo Pak Bigman, manis kan ya? Habis itu kalian sate aku di belakang sana kan? Siapa yang tahu itu? Who knows? Maka saya lebih suka bicara terus terang. Ini aku, jelekku dan selanjutnya. Karena itu aku suka semenjam kalimat Paulus. Aku mau kita punya hubungan sehidup semati itu. Saling percaya itu.
untuk menggarap pekerjaan yang serius ini. Biarlah masing-masing dengan segala talenta yang Tuhan kasih. Garap itu, kerjakan itu. Bagianmu, bagianku, satukan. Puji Tuhan. Selesai ya. Maka kerjakanlah bagian masing-masing. Bukankah itu akan menjadi sangat indah? Kalau kau mengasihi aku, belajarlah mengerti kekuranganku. Begitu pula aku harus belajar mengerti kekuranganmu. Tapi kalau kau omongin terus kekuranganmu, kau omongin kekuranganku, cuma satu, kita tidak mungkin sama-sama. Lalu masihkah kita bisa berkata, kita murid Kristus? Pertanyaan menarik ya. Oleh karena itu di tengah pertikaian, kalaupun ada sebuah pertikaian, minimal kita tidak menjadi biang pertikaian. Itu penting setengah mati. Ya sudahlah, mau diapain? Ya, kita mundur. Ya terserah. Kalau kau mau ambil mahkota itu, makanlah di situ. Ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang murni dalam hidup pelayanan. Gampang? Enggak. Menyakitkan? Yes. Tetapi tidak pernah menjadi anak Tuhan tidak menyakitkan. Karena dia sendiri bilang, kalau kau mau ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu. Kalau kau mencintai orang tuamu, saudaramu, dirimu lebih dari aku, kau tidak layak bagiku. Berapa beratnya gugatan Tuhan kepada kita. Tapi kita mesti belajar mengerti itu. Nah oleh karena itulah dikatakan oleh Paulus, aku sangat berterus terang terhadap kamu, tapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan bersuka cita melimpah-limpah. Kagum ya. Padahal sebelum-sebelumnya udah negornya kerasnya setengah mati. Terus dia bilang, yes, aku terus terang padamu. Teguranku bukan marah-marah gak karu-karuan. No. Silakan kau lihat aku, apakah aku ada neko-neko. Lalu jemaat juga belajar ya. Paulus ini ngomong dardur-dardur. Tapi pikir-pikir lagi benar juga sih. Jarak antara 1 Korintus dan 2 Korintus ternyata sudah membuka wawasan pikir orang-orang di Korintus. Ada yang salah juga sama kita nih. Ya, sehingga provokator-provokator yang datang di 1 Korintus mengambil keuntungan dari kekisruan yang ada. Mulai terbongkarlah topeng mereka. Kepada orang Korintuslah Paulus mengingatkan, hati-hati. Iblis bisa menyamar seperti apa? Malaikat terang. Itu yang dia mau katakan. Itu yang terjadi di dalam pergumulan itu. Ya. Nah oleh karena itu saudaraku yang kekasih, bagaimana belajar ini memang menjadi tidak mudah. Keterus terangan kita pun tidak selalu akan dipahami orang dengan benar. Ya, kalau ada orang pacaran selalu bilang, yang aku mau kamu berterus terang ya. Kita dalam hubungan gak boleh ada rahasia-rahasiaan. Tidak boleh bohong-bohongan. Saya pikir itu kalimat juga setengahnya bohong ya. Coba kalau terus terang, ketemu malam minggu. Sorry yang wajahmu kok jelek dan dandannya gak cocok, pasti ngamuk kamu ya. Terima kalau digituin, ya marah juga kan. Maka cinta itu menjadi menarik karena penuh dengan basa-basi, betul lah. Kamu yang paling cantik, wah berkembang dada itu ya. Padahal nomor berapa dari mana gak jelas pula. Paling cantik di mana? Mungkin di antara orang hutan, ya memang iya sih. Tapi mungkin di antara artis jadi paling jelek. Tapi memang jujur ya, pacaran itu kita suka basa-basi. Ya. Kalau suami pulang, istri tanya, papa dari mana? Rapat. Oh ya sudah, kok lama sekali? Macet. Oh iya, tenang kan? Coba tanya, papa dari mana? Rapat? Enggak. Apa? Makan. Sama siapa? Sekretaris. Langsung ngamuk kan ya? Gak pakai nanya lagi apa-apa, babu-babu ribut semua. Jadi laki-laki bilang, bohongilah istrimu, tenang hatinya. Ya kira-kira begitu ya. Tapi bukan saya. Saya kalau ngomong banyak orang ya, akhirnya saya pikir-pikir, akhirnya kalau ngomong perempuan kita tanya, ya iya dong Pak, siapa yang seneng sih kalau dia pergi sama sekretarisnya makan berduaan aja. Tapi kalau dia bilang rapat tuh tenang. Bingung ya. Ya kalau rapat kan gak apa-apa, ya kalau dia bilang rapat kamu tenang gak tenang, ternyata dia makan sama sekretaris. Mana kamu pilih? Dia bohong apa jujur? Akhirnya banyak istri bilang, saya lebih bagus gak tahu suami saya ngapain di luar Pak, yang penting dia pulang ke rumah. Nyerah juga pada akhirnya ya. Heran ya. Kenapa ya kita gak suka kebenaran? Itu pertanyaan menarik. Kenapa ya kita gak suka keterus terangan? Why? Keberdosaan itu sudah mencarut-marut. Karena itulah belajar Kristen ini belajar terus terangin. Tapi hargai juga keterus terangan. Kan kalau dua-dua Kristen kan enak. Jadi istrinya juga menghargai keterus terangan suaminya. Jadi nice. Ya, tapi kalau dua-dua berbahasa basi, satu coba mau berterus terang, geger. Ya. Maka ada satu situasi yang memang membuat orang harus belajar betul-betul. Tapi bagaimana Paulus menunjukkan dengan konsisten keterus terangannya dan perilakunya.
yang sejalan itu. Ini menjadi menarik saudaraku. Nah bagaimana kemudian ini bergerak dalam kehidupan itu menjadi nilai-nilai penting dalam hari-hari kita. Oleh karena itu dikatakannya ketika tiba di Makedonia dia bilang, aku pun gak tenang ya. Dalam batin rasanya penuh dengan tekanan, ya dari luar ada pertengkaran, entah sedang apa yang dialaminya, tetapi rupa-rupanya batinnya begitu bergolak. Was-was nunggu-nunggu si Titus. Kira-kira Titus akan datang bawa kabar apa ya? Bagaimana ya? Apa kata mereka ya? Sehingga saudara-saudara yang kekasih ketika dia mendengar kabar dari Titus baru dia mengeluarkan semua, dia ceritakan kepada orang-orang di Korintus. Maka dikatakan apa? Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Ya, dikatakannya apa? Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tapi penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena dia telah memberitahu kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku. Sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Itu cerita ternyata mereka itu begitu luar biasa. Mereka sambut aku. Dan mereka sangat rindu dan mana mereka berkata akan membela Paulus. Karena ternyata Paulus benar pengkhotbah yang ngawur itu. Yang mengambil kesempatan itu saja yang ngaco-ngaco. Mereka memperuncing suasana. Etika penting, saudara. Jaga kualitas itu. Ada satu orang pernah mau masuk ke kantor kita. Laporan yang saya dapat orang itu udah keluar dari tempatnya begitu ya. Oke, saya bilang, sudah ngomong-ngomong, pas lagi ngomong-ngomong wawancara sama saya. Kamu berapa lama di sana? Terus kenapa keluar? Oh saya sih belum keluar Pak, tapi udah mau nih. Oh kalau kamu begitu, sorry, ini jangan diterusin dah. Kalau kamu masih di situ saya nggak bisa. Kecuali kamu boleh saya ngomong, karena atasanmu saya kenal. Pantang bagi saya. Ya, untuk hire kamu dalam situasi begini. Padahal saya butuh orang, yes, cocok. Tapi saya nggak mau. Ya, akhirnya nggak jadi. Ada 2 case lagi, satu lagi waktu itu mau untuk pelayanan, kita ngomong-ngomong, saya telepon. Dia nggak di tempat kamu lagi? Iya Pak, dia mau mundur. Anaknya bagaimana? Oke apa enggak gini-gini. Kalau saya mau tanya gimana? Saya sih nggak, gimana Pak, nggak ngelarang, tapi juga nggak terlalu rekomen. Oke, thank you. Kalau gitu gue nggak terima. Ngapain saya terima orang nggak rekomen? Pasti dia nggak akan respect juga sama saya. Bagi saya harga diri saya lebih penting daripada situasi yang harus terselesaikan. Untuk apa? Kita harus punya etika kan. Karena itu sampai sekarang kami berkawan akrab. Kalau Pak Bigman mah kita percaya dah. Kalimat itu yang saya perlukan. Menjadi orang dipercaya itu amat sangat menyenangkan. Maka waktu Paulus bilang, aku terhibur oleh Titus. Waduh, saya bisa memahami keterhiburan Paulus. Paulus bilang, aku terhibur karena dapat hadiah. Bukan. Paulus terhibur karena dapat titipan. Bukan. Paulus terhibur karena dengar ada perubahan yang radikal pada orang-orang di Korintus. Yang tadi sangat membuat dia sedih. Sedih karena kalau mereka tidak berubah, mereka ada di tangan setan. Bahagia ketika mereka ternyata jauh dari apa yang dipikirkan, Paulus sudah berbalik. Tetapi saya suka kalimat dan surat Paulus, sangat natural, sangat manusiawi. Sampai dia menyesali suratnya yang pertama. Tapi menyesal dalam pengertian bukan mau mencabut, tapi artinya sorry kalau aku ngomong terlalu keras. Tapi aku juga bahagia ketika itu mendukakan kamu, membawa kamu kembali ke jalan Tuhan. Wow, natural banget loh. Jadi kalau saya perhatikan sangat dewasa relasinya. Ya, orang dewasa akan selalu punya keunggulan dalam berelasi. Saudara. Itu sebab pernikahan tidak boleh untuk anak-anak yang masih mau menang-menang sendiri. Pernikahan hanya cocok untuk orang dewasa yang berani share. Dewasa bukan umurnya banyak ya. Umur banyak kalau nggak berani share, bagi saya itu juga belum dewasa. Orang dewasa itu tahu share. Berusaha pun sama. Orang dewasa kalau berusaha, dia dewasa dalam usaha, dia tahu share. Bagaimana kita share, bagaimana kita trust kepada bawahan kita, sesama kita. Lalu bagaimana menggarap itu menjadi satu tim yang kuat. Ya. Maka perusahaan-perusahaan yang makin dewasa, apa yang mereka lakukan? Mereka akan bergabung semua, merger, go public. Itu tingkat kedewasaan di dalam dunia usaha. Men-share rezeki tapi sekaligus mengurangi resiko. Sehingga kalau makin banyak yang kuat dan sama-sama, apalagi kalau bisa saling trust benar-benar, waduh kekuatannya juga luar biasa.
Seluruh tren di dunia ini kalau kita baca ya, sorry, semangatnya itu ada di dalam Alkitab. Saudara, saya biasa bicara di bursa kepada para pialang, saya diundang, kita berdiskus. Ya, saya tunjukkan semangat daripada Alkitab. Tetapi saya harus akui, dunia lebih hebat mengambil semangat Alkitab untuk benefitnya. Sementara gereja lalai. Gila ya. Gereja itu bukan merger semangatnya. Kalau bisa lulu lantak semuanya. Company itu merger semangatnya. Ya, go public dia. Inklusif dia. Gereja itu kalau bisa eksklusif. It's just me. Just my group. Jadi kalau kita ngeliat semangat Alkitab itu diambil oleh dunia dan dunia leading. Cepatnya luar biasa ya. Baru kita makin ngerti Yesus bilang apa? Sesungguhnya anak-anak dunia ini lebih cerdik dari anak-anak terang. Yes, mereka bisa pakai banyak opportunity yang benefit yang ada di Alkitab. Sekalipun mereka nggak percaya Tuhan. Tapi caranya, nilainya, mereka ambil semua. Mereka sedot habis. Ini mesti jadi pemikiran kita dan kita yang di gereja mempunyai semua ini, saudara. Ini harus jadi kerinduan kita bersama. Oleh karena itulah, ketika kemudian Paulus merasa terhibur oleh karena orang-orang di Korintus, sehingga dia mengatakan begini, jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, ya, namun aku tidak menyesalkannya. Nah, ya, aku menyedihkan, menyesalkan, ya enggak dalam arti kata yang saya bilang tadi tidak ditarik, tetapi karena memang itu perlu, sekalipun sedih. Memang aku pernah menyesalkan karena aku lihat surat itu menyedihkan hatimu, namun untuk seketika saja lamanya. Aduh, mereka sedih karena suratku. Aduh, mereka terpukul tuh. Tapi enggak lah, memang harus kok. Karena itu benar. Saya memahami titik-titik pergumulan gitu, bisa sangat memahami karena saya sering kali juga ada pada situasi-situasi begitu. Aduh, salah tadi tuh ngomong gitu ya. Tapi kayaknya memang mesti begitu dah. Lalu linglung sendiri. Antar seminggu sebulan lihat, untung kok ngomong begitu. Kalau enggak repot juga ya. Betapa rentannya kita ya untuk memahami kebenaran dengan utuh. Yesus tidak pernah menarik kalimat yang diucapkannya. Yesus tidak pernah bergumul untuk apa yang dikatakannya. Apa yang dikatakan Yesus selalu final. Tapi apa yang dikatakan Bigman Sirait tidak pernah final. Selalu penuh pergumulan, hari ini rasanya sudah benar, tapi kemudian pulang lagi, pikir lagi, maju lagi, hanya mesti belajar terus. Saya kagum pada Paulus. Jujur banget ya, dia tulis suratnya ke jemaat. Maka saya selalu bilang juga di mimbar ini, jangan pernah mimpi saya bisa menyenangkan kalian semua. Gak akan. Karena pertama, saya bukan penjilat. Yang senang dijilat pasti sudah gak suka kan ya? Itu udah jelas. Saya orang bicara apa adanya. Gak semua orang suka dengan cara saya. Ya. Semua orang mau kalau saya bicara seperti apa yang dipahaminya. Tapi sini saya gak akan berubah untuk cocok dengan banyak orang. Tapi saya akan berubah untuk sesuai dengan kebenaran. But my style, please, ini aku. Dan aku tidak bisa paksa orang menyukai aku. Kan itu hidup ya. Tapi aku akan berusaha sedemikian rupa. Sehingga semua orang mengerti. Yang diperlukan apa? Ya terus terang. Jangan disembunyi-sembunyikan. Suka bilang suka, enggak ya enggak. Belajar menikmati apa adanya. Ini yang menjadi perlu dalam hidup kita, saudaraku yang kekasih. Sehingga bagaimana kita menggarap itu dan belajar itu. Maka dinamika ini harus kita jalani, saudara. Maka saya bayangkan Paulus ngurus orang di Roma, di Korintus, di Efesus, di Galatia. Muter ya. Ini jemaat ini, suku ini tipenya gini, suku ini tipenya. Waduh mak, saudara kalau pelayanan ke Sumatera sana lalu pelayanan ke Solo, buset, bumi langit bedanya. Kita ngomong haleluya, bisa, Bapak kok marah-marah sih, buset. Salah kita di Solo begitu. Apalagi kalau masuk ke dalam. Ya kita mesti kudu-kudu duduk-duduk dah ngomongnya pelan-pelan. Ke Papua pergi lain lagi. Ke Kalimantan beda lagi. Yang santun di Kalimantan bisa jadi kurang sopan di Sumatera sana. Terbalik-balik semua ya. Pergi entah ke Manado beda lagi. Ya, saya bersyukur saya mutar banyak tempat dan masuk ke banyak desa. Saya bersyukur saya berinteraksi dengan banyak orang. Bagi saya itu blessing. Bagaimana ngurusin orang. Kadang-kadang tipe ini mesti gini, tipe ini mesti begini. Waduh, gak gampang. Ya.
Itu sebab di dalam pergumulan ini kita perlu kehati-hatian untuk melihat semua. Nah, Paulus menikmati hubungannya dengan orang-orang di Korintus, ya. Maka dikatakan, sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita. Artinya aku suka cita, senang bukan karena kamu kepukul, karena suratku. Bukan. Itu namanya menang-menangan kan ya. Aku nulis, kau kepukul, aku menang, kau habis. Bukan itu kata Paulus. Ini yang saya suka begitu ya. Tetapi bagaimana aku melihat duka citamu adalah menurut Allah. Sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh kamu. Sebab duka cita menurut Allah menghasilkan pertobatan. Aduh betul. Aduh aku dipukul, aku nyesal. Das! Tapi kalau dalam Tuhan, kalau manusia dia nyesal sekarang, besok ulang lagi. Si Yudas menyesal, dia habisinya dirinya, bunuh diri dia. Si Petrus menyesal, dia kembali ke panggilan ilahinya. Dilayaninya Tuhannya. Jadi penyesalan oleh karena roh itu, oleh karena Kristus itu menjadi satu hal yang menjadi penting saudara yang kekasih. Oleh karena itulah bagaimana Paulus menggambarkan kesukacitaan yang besar di dalam dirinya. Bagaimana dia menunjukkan nilai-nilai yang penting ya. Sebab perhatikan justru duka cita menurut kehendak Allah mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar. Bahkan pembelaan diri, kejengkelan semuanya. Tetapi membawa kita makin mengerti bagaimana harusnya kita hidup dalam kehidupan ini. Oleh karena itulah saudaraku yang kekasih. Paulus mengatakan, kalau aku telah menulis surat kepada kamu, maka bukan orang oleh karena yang berbuat salah atau karena orang yang menderita perbuatan salah, melainkan supaya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah. Wow, it's a nice. Tetapi maaf ya, tidak semua orang di Korintus bisa dimenangkan oleh Paulus. Ada yang bergerilya, ada yang keluar opposite, bahkan mencaci maki pelayanan Paulus, bahkan memecah-mecah. 1 Korintus 1 kan sudah ada, aku pengikut Apolos, aku pengikut Kefas, aku pengikut Paulus, aku pengikut Kristus. Paulus nggak bangga ada pengikutnya. Stop! Apa kau pikir orang dibaptis dalam nama aku ada hal Indian itu? Stop kalian, jangan macam-macam. Tidak ada pengikut Paulus, semua pengikut Yesus Kristus. Apa kau pikir Yesus Kristus terpecah-pecah? Seperti yang saya katakan tadi, saya sangat terobsesi dengan seluruh surat-surat dan prinsip-prinsip Paulus. Bagi saya, gambaran etika dan elegansi bersikap sangat terasa. Saya membaca tentunya surat Petrus, Yohanes, begitu ya. Tetapi memang sangat kristal dengan urusan-urusan teologi dogmatikanya. Namun unsur-unsur nilai etis di dalam hubungan dan relasi yang paling tinggi, itu ada pada surat-surat Paulus. Dan sangat terasa sekali. Elegansi bagaimana kita menunjukkan sikap kita. Ini sebagai hamba Tuhan. Dan itu penting saudara. Bagaimana kita bisa khotbah kemana-mana tentang Yesus Kristus Tuhan. Tapi etika aja gak punya. Ya, kita mesti ada tindakan etis dalam hidup kita. Bagaimana berelasi itu. Dan bagaimana nilai-nilai hidup itu. Oleh karena itulah saudaraku yang kekasih. Bagaimana seluruh penghiburan yang dikatakannya. Kami terima lebih lagi bersuka cita karena Titus. Ya, karena semua menyegarkan hatinya. Ya. Aku memegahkan kamu kepadanya dan kamu tidak mengecewakan aku. Bagaimana kemudian dia memuji kebahagiaan Titus karena orang Korintus. Dan dia sekarang mengangkat orang Korintus untuk tetap setia melayani Tuhan. Layani Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Nanti kemudian dia masuk. Bagaimana? Sesudah dia ngomong semua siap ya. Nah sekarang relasi kita sudah teruji gitu ya. Baru dia bilang, ayo tunjukkanlah buah kasihmu. Tolonglah orang-orang di Yerusalem yang sedang terancam kelaparan itu. Yang sedang mengalami kesulitan. Saya kalau baca cerita dan membaca gereja semangatnya, itulah gereja saudara. Maka bagaimana kita gereja yang di kota ini mengelola segala yang ada untuk membangun orang-orang yang berkekurangan, yang berkesulitan. Banyaklah duka citamu karena kebenaran, puaslah batinmu. Tuhan menolong kita. Itulah gambaran Paulus dalam relasinya dengan orang-orang di Korintus. Sehingga apa yang sudah dilakoninya dalam pelayanan bersama orang-orang Korintus membuat dia betul-betul bersyukur dengan apa yang ada. Dan dikatakan, dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu, kasih daripada Titus. Bagaimana menjalani hari-hari ini. Dan aku pun merasakan sukacita yang tidak terbilang karena kamu. Penghiburan bagi seorang pelayanan Tuhan yang sungguh adalah kedewasaan iman umat itu. Hati kita terguncang kalau ngeliat dunia ini gak benar. Tolong jangan tenang. Karena itu saya akan selalu terus berteriak. Ya, resahkanlah hatimu. Gelisahkanlah hatimu melihat dunia yang kacau balau ini. Jangan tenang.
Apalagi duduk bergoyang kaki lalu berpikir, puji Tuhan, gereja kita sudah jadi. Puji Tuhan, jemaat kita sudah banyak. Apa kau pikir tujuan kita itu? No. Kalau satu waktu kita sudah punya gedung gereja, itu hanya bagian kecil dari perjalanan gereja. Karena bukan itu gereja. Gereja adalah apa yang kita lakukan dalam keseharian kita, menyemangati kita. Itulah gereja yang sejati. Karena itu terus dukung saudaraku, terus pikirkan, terus camkan, terus lakoni. Saya akan tutup dengan mengingatkan kepada kita semua. Harapanku kepadamu saudara-saudaraku, meminjam kalimat Paulus dengan berterus terang, supaya kita bisa sehidup semati. Datang dan lihatlah apa yang kita kerjakan. Mari berkeringat bersama-sama. Mari kita lakoni ini, mari kita jalan ini. Bukan sekedar sebuah knowledge, tapi menjadi bagian batin kita. Izinkan aku menyampaikan itu dalam nada harapku. Dan izinkan aku mengingatkanmu betapa jahatnya engkau kalau engkau hanya bisa bicara, tapi tidak membantu dan mengurangi keringat yang ada. Betapa jahatnya engkau kalau masih bisa menuntut tanpa mau tahu terhadap persoalan yang ada. Saya waktu lagi pikir terus surat Paulus ini ya, saya pikir ini momentum yang bagus buat kita. Kita tiba pada satu perikop untuk menunjukkan kualitas gereja kita. Dengan menegur aku di dalam salahku, kalian telah menjadi sahabatku. Membantu aku mengatur langkah-langkah supaya tidak nyeleweng. Kebruk, kejauhan dan belapak pelur tidak karu-karuan. Doakan terus. Supaya kita bergumul secara serius menggarap gereja Tuhan yang Tuhan sudah percayakan pada kita. Taruhlah hatimu dengan sungguh, kita bersama-sama. Kalau aku berani menyebut diriku gembala dan tidak mengurus domba-domba, biarlah Tuhan menghukum aku. Maka saya percaya gereja kita akan berjalan dalam semangat dan gairah yang luar biasa. Bukan basa-basi yang tidak berhenti. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, memainkan peran kita. Semua kita, anak-anaknya, tidak kebetulan disatukannya untuk melayani Dia. Kita berdoa. Kita renungkan firman hidup itu. Di mana posisi kita? Ingat, ingat dan ingat. Persahabatan sejati kita adalah berkat yang paling indah. Kejujuran, keterus terangan adalah gairah yang luar biasa. Saling menjaga, saling menghormati. Dilakoni Paulus bersama orang-orang di Korintus. Ia harus ada di Makedonia untuk urusan yang lain. Karena itu dia mengutus Titus mengunjungi Korintus. Di tempat lain dia harus melayani juga. Tapi dia tahu Efesus bermasalah. Dia mengirim Timotius ke sana. Paulus telah menumbuhkan banyak murid yang membantu dia dalam banyak pelayanan. Biar kita jadi alat Tuhan yang tangguh. Sebagai gereja Tuhan yang melayani. Kalau ada 2, 3, 5, 7 lebih dari kita yang sudah boleh diandalkan, tidakkah itu indah? Karena ada 1, 2, 7 lebih pekerjaan yang bisa kita lakukan dalam melayani Tuhan kita. Terlibatlah, ambil bagianmu. Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihiku, Tuhan mengasihi kita. Diberinya kita kesempatan boleh melayani Dia. Bapa di surga, terima kasih. Tidak sederhana pergumulan hidup ini, tapi kami bersyukur cinta kasih-Mu bagi kami. Tiap keringat kami yang tercucur, air mata kami yang jatuh, tiap keluh kesah kami, tekanan yang kami alami, kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Jagai kami, lindungi kami, berkati kami, supaya kami hidup menyenangkan hati-Mu. Buat kami terbangun bersama melayani-Mu, bahu-membahu sehidup semati, sehingga tak terjebak pada orientasi diri, tapi belajar berbagi diri. Kami berdoa di dalam pelayanan kami supaya terarah bagaimana kemuliaan Tuhan yang dinyatakan, bukan kepuasan diri. Karena itu terus berikan kesadaran untuk mampu menempatkan diri, berkarya besar dengan tetap rendah hati, setia melayani. Hamba-Mu tahu itu bukan persoalan mudah. Gampang di doa, tak gampang di realita. Tapi ya Tuhan, tolonglah. Sehingga semua kami saudara bersaudara, bahu-membahu saling mengingatkan satu dengan yang lain.
maju menggarap pelayanan yang ada untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi tiap jemaat-Mu, beri kekuatan, kesetiaan dalam melayani-Mu. Buat kami terus bertumbuh dalam kehausan yang sama untuk mengerti firman-Mu dan terlibat penuh. Terima kasih Bapa. Kami serahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa, kami bersyukur kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bigman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra PAMA dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229, email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.